Rekap alur cerita You Season 3. Joe dan Love pindah ke sebuah kota kecil bernama Madrelinda. Di sana mereka berencana hidup normal menjadi keluarga kecil yang harmonis, yang tampaknya sangat tidak cocok untuk dua pasangan psikopat ini. Di sini Joe dan Love menghabiskan hari mengasuh putra kecilnya Henry. Mereka berbagi tugas, namun Henry seringkali menangis jika bersama Joe. Joe menganggap putranya itu tidak menyukainya karena Joe memang tidak punya rasa terkoneksi atau kehangatan yang mana bisa dirasakan bayi. Setelah berbulan-bulan, Joe dan Love cukup kehilangan gairah karena kehidupan barunya yang terasa melelahkan dan membosankan. Sejauh ini hanya satu hal yang menarik Joe di kota ini, yaitu tetangganya Natalie, seorang agen real estate yang menikahi seorang pria kaya yang bekerja di industri teknologi. Dan di sini Joe mulai goyah mempertanyakan apakah Love benar-benar cinta sejatinya atau bukan. Dia cukup tergoda dengan pesona Natalie, dan tampaknya Natalie juga menyukainya. Suatu hari karena kebosanan dalam rumah tangga, Love dan Joe pun bertengkar. Love pergi ke rumah ibunya sementara Joe curhat ke Natalie. Natalie menanggapi dengan baik dan setuju kalau pernikahan itu bukan untuk semua orang. Natalie lalu mengajak Joe untuk minum di rumahnya. Di sana Natalie mematikan CCTV supaya tidak dilihat suaminya. Ketika percakapan semakin intim, Natalie mencium Joe tapi Joe menolaknya karena masih berusaha untuk menjaga keluarga barunya. Ketika Joe dan Love sudah di rumah, Joe yang mencoba meyakinkan perasaannya pun melakukan hubungan suami istri yang panas dengan Love. Ini pertama kalinya mereka berhubungan lagi setelah punya anak. By the way, Love juga tidak merasa nyaman tinggal di Madrelinda. Ia tidak suka dengan Sherry Conrad, seorang influencer dan gengnya yang jahat, karena mereka suka membicarakan keburukan orang lain, berargumen dan bermuka dua. Bahkan Love sendiri pun sempat mendengar ia digunjingkan oleh geng mereka. Justru Natalie lah yang bersikap baik pada Love. Ia meminta Love melakukan apapun yang ia mau dengan caranya sendiri, walaupun dihujat oleh orang lain. Ketika Love berkata kalau ia ingin membuka toko roti, Natalie mengatakan ia bisa membantu Love menemukan tempat yang tepat. Sepulang dari pesta, Love yang sudah tahu gerak-gerik Joe yang tertarik dengan Natalie pun langsung mengajak Joe membicarakan hal itu. Love menuduh suaminya itu berselingkuh, tapi Joe mengatakan yang sejujurnya, bahwa mereka mabuk dan Natalie sempat menggodanya, namun ia tidak melakukannya. Sempat terjadi argumen, namun mereka sudah memutuskan untuk memulai hidup baru dan tidak akan melakukan hal-hal buruk lagi. Mereka bertekad menjaga rumah tangganya. Joe juga ingin anaknya tumbuh dengan baik, tidak sepertinya yang memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan. Di lain hari, Love pergi melihat tempat untuk toko rotinya bersama Natalie. Ketika memasuki basement, Love melihat ada sebuah kapak. Dia teringat tempo hari bahwa ketika ia berada di basement rumahnya dan mencari mixernya, ia menemukan kotak milik Joe yang berisikan celana dalam Natalie. Celana dalam yang Joe curi dari kamar tidur Natalie, dan yang Joe genggam ketika berhubungan dengan Love. Ketika terpancing emosi, Love pun mengeksekusi Natalie dengan kapak itu. Setelahnya, ia menelpon Joe dan meminta agar mereka pergi ke konseling pasangan. Episode 2. Joe dan Love pergi ke konseling pernikahan. Di sana, Dr. Chandra mencoba menggali titik-titik stres yang terjadi dalam pernikahan mereka. Ketika ditanyai, mereka menjelaskan dengan bahasa tersirat yang sebenarnya menggambarkan kekacauan tentang Love yang sudah membunuh Natalie di sebuah toko yang baru disewanya selama 3 tahun. Joe yang harus membuang jasad Natalie membersihkan kekacauan yang dibuat istrinya itu. Ia banyak menggerutu dalam hatinya. Ia terdengar marah, mengasihani dirinya sendiri, dan terkadang juga lucu. Setelah ketegangan di konseling, Joe pergi ke perpustakaan dengan Henry. Di sana ia bernegosiasi dengan pustakawan yaitu Marianne untuk mengizinkannya mengunjungi koleksi buku yang langka di basement. Di sana ia menggunakan Henry sebagai umpan untuk mencuri satu buku yang langka, lalu berpura-pura meminjam satu buku lainnya. Joe lalu menggunakan keahliannya, ia memperbaiki kedua buku itu. Ia menjual yang dicuri untuk mengirim uang ke Ellie dan mengembalikan yang satunya untuk mendapatkan pekerjaan di perpustakaan. Ia mencoba menunjukkan skillnya pada Marianne. Sementara itu, Love masih berjuang untuk beradaptasi di Madrelinda. Dia bersemangat untuk membuka toko rotinya. Namun sayang, ibunya berkata ia terlalu impulsif. Baru berpikir ide, sudah menyewa selama 3 tahun. Yap, seperti yang kita tahu, psikopat itu memang impulsif. Selanjutnya, Love bertemu dengan Theo di tempat parkir. Theo membantu Love yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Theo terlihat tertarik dengan Love. Dia tidak peduli dengan status Love yang sudah menikah dan punya anak.
Mencoba menjadi tetangga yang baik, Love kemudian menyiapkan kue cupcake lemon raspberry yang bebas gula, bebas gluten, dan pastinya lezat untuk dibawa ke acara ultah tetangganya. Namun sayang tidak ada yang mau mencicipi kuenya karena merasa kue itu tidak baik untuk diet mereka. Sherry juga memarahi anaknya yang sempat mencicipi kue itu sedikit. Suami Sherry berkata bahwa mereka semua memakai cincin yang bisa melacak level gula dalam tubuh mereka, serta lokasi pemakainya. Cincin itu dibuat oleh Matthew, suami Natalie yang merupakan ahli dalam IT, dan ini membuat Joe dan Love cemas karena jasad Natalie masih memakai cincin itu. Mereka pun membawa bayi Henry ke lokasi penguburan jasad Natalie. Henry harus menunggu kedua orang tuanya yang psikopat ini melakukan aksi kriminalnya. Joe segera melepaskan cincin itu dari tubuh Natalie, namun agak sulit sampai Joe harus mematahkan jarinya. Love lalu menaruh cincin itu di toilet umum, seolah-olah Natalie sedang cuci tangan dan lupa memakainya kembali. Kemudian jasadnya dipindahkan ke lokasi konstruksi, di mana beton akan dituangkan. Di tengah hujan deras mereka berargumen lagi. Love mengatakan bahwa ketika Joe membunuh seseorang, Joe menganggapnya sebagai tindakan yang mulia. Tetapi ketika Love membunuh seseorang, Joe memperlakukannya seperti orang gila. Yap, benar, memang selama ini Joe menganggap dia adalah pahlawan dengan menyingkirkan musuh-musuh orang yang dicintainya. Joe berteriak bahwa ia harus menjaga Love selama sisa hidupnya agar tidak membuat kekacauan dengan membunuhi orang-orang. Namun Love mengatakan alih-alih menjaganya, Joe pasti akan segera membunuhnya kalau Love berulah lagi. Sepertinya mereka terus bertengkar dan ingin bercerai. Sehingga mereka datang lagi ke konseling pernikahan. Pada konseling kali ini mereka kembali menceritakan masalah keinginan mereka untuk membunuh dengan cara yang tersirat. Dr. Chandra pun menggali lagi masalah mereka. Sehingga menemukan titik kalau ada kemarahan dalam diri mereka yang berakar dari rasa takut ditinggalkan jika orang lain tahu diri mereka yang sebenarnya. Dan karena ternyata akar masalah mereka sama, Dr. Chandra menyarankan mereka menjadi sebuah tim, alih-alih saling bertengkar. Ide ini spontan menjadi ide yang bagus menurut mereka berdua. Setelah konseling ini, mereka mencoba lebih memahami satu sama lain dan menjadi tim yang saling mendukung. Setelah melakukan hubungan suami istri yang intens, mereka mulai menata hidup baru yang lebih baik. Alih-alih menjadi impulsif, mereka bertekad menahan hasrat untuk membunuhnya dengan membuat ruang di basementnya, untuk bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Namun terlepas dari keinginan mendukung satu sama lain, di dalam diri mereka masing-masing masih ada rasa tidak percaya akan pasangannya, sehingga masing-masing dari mereka menyembunyikan sebuah kunci di dalam ruangan itu, jika keadaan jadi buruk. Toko kue Love pun berhasil dibuka, namanya A Fresh Start, nama menggemaskan yang menggambarkan keinginan mereka memulai lembaran baru. Natalie yang sudah hilang berhari-hari tentu akan segera dicari oleh suaminya. Untuk mengetahui kondisi tetangganya ini, Love datang ke rumah mereka membawakan cupcake dan dibukakan oleh Theo. Love sempat terkejut mengetahui bahwa Theo adalah anak tiri dari Matthew dari pernikahan pertamanya. Tak lama setelah itu polisi datang ke rumah mereka, sepertinya penyelidikan akan segera dimulai. Episode 3. Seluruh tetangga heboh mendengar kabar hilangnya Natalie. Mereka mencurigai Matthew telah membunuh istrinya itu. Terlebih Matthew selalu menolak memberikan pernyataan pada publik. Sherry yang berprofesi sebagai influencer mengambil kesempatan ini, seolah-olah menjadi sahabat baik Natalie. Dia mulai mencari perhatian publik dengan menjadi sukarelawan yang membentuk kru untuk membantu pencarian Natalie. Sementara itu keluarga Queen Goldberg sedang ditimpa masalah baru. Mereka sangat panik ketika mendengar putra mereka terkena campak. Di sini Joe berpikir ia mendapatkan karma dan dia berjanji akan menjadi lebih baik jika Henry bisa sembuh. Love lalu harus menelpon semua orang di pesta ulang tahun Hudson untuk memberitahu mereka bahwa Henry terkena campak. Mana tahu ada juga yang tertular. Karena dokter berkata Henry tertular seminggu yang lalu dan ini pas ketika ulang tahun Hudson. Campak bisa tertular karena ada anak yang tidak divaksin. Dottie ibu Love datang melihat cucunya. Di sana Dottie memberitahu Love bahwa ia baru saja membeli kebun anggur dari uang keluarga Queen. Yang mana hal ini membuat Love harus berjuang sendiri agar toko kuenya bisa bertahan tanpa bantuan uang keluarga Queen. Love terlihat sangat stres dengan banyaknya masalah yang ia hadapi. Terlebih reporter lokal Ryan Goodwin melaporkan bahwa toko kue Love adalah tempat terakhir Natalie terlihat. Ini membuat Joe dan Love tidak punya pilihan selain menjebak Matthew sebagai pembunuhnya. Love menunggu di rumah sakit. Tiba-tiba Theo datang dan membawakannya makan malam.
Theo menawarkan diri untuk membantu Love di toko kuenya jika ia butuh bantuan, dan Love menerimanya. Sementara itu, Joe yang memiliki syal Natalie yang berdarah ketika membersihkan pecahan kaca, berencana menaruh syal itu di rumah Matthew agar bisa menjebaknya sebagai pelaku pembunuhan. Namun sayang, Joe yang baru saja memanjat pagar Matthew pingsan karena ia juga terkena campak. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumah Matthew. Dia sempat pingsan di dekat tempat sampah setelah berhalusinasi. Pada awalnya dia ketakutan akan ketahuan oleh Matthew, tapi ternyata Matthew bersikap baik dan mengkhawatirkan kondisinya yang sakit. Karena kebaikan Matthew, Joe mengurungkan niatnya untuk menjebaknya. Ketika mendapat kabar bahwa Henry membaik, Joe dan Love memutuskan untuk membakar syal tersebut karena takut karma. Joe juga meminta Matthew untuk membuat pernyataan kepada pers agar dia tidak terlihat seperti tersangka, dan akhirnya Matthew melakukannya. Dia berkata akan menghukum siapapun yang menyakiti istrinya. Selanjutnya, polisi berhasil menemukan cincin milik Natalie, dan di lain hari Joe mampir memberikan makan pada Matthew karena telah menyelamatkannya. Matthew berterima kasih tapi tetap bersikap dingin seperti biasanya. Scene beralih ke toko kue, di mana Gil membeli beberapa kue dan mengaku bahwa putri mereka lah yang menularkan campak kepada Henry. Putri mereka sengaja tidak divaksin karena mereka tidak menyukai konsep vaksin itu sendiri. Hal ini tentu egois bagi Love. Dan lagi-lagi Love yang impulsif langsung mengambil rolling pin dan memukul kepala Gil karena kesal. Episode 4. Gil belum mati, namun ia sudah dikunci Love di kurungan milik mereka di basement. Lagi-lagi Joe harus membantu istrinya itu menyelesaikan kekacauan. Joe tidak ingin membunuh, oleh karenanya ia meminta Gil menyebutkan aib terbesarnya sebagai jaminan agar ia tutup mulut perihal Love memukulnya. Gil mencoba memberikan beberapa aibnya, namun Joe berpikir itu tidak cukup kuat untuk membungkamnya. Lalu Joe memberikannya waktu untuk berpikir. Untuk antisipasi, Joe sudah mengirimkan pesan dari HP Gil ke istrinya kalau ia ada urusan, agar istrinya tidak mencarinya. Di lain sisi, Love juga menyewa seorang intel untuk membongkar aib keluarga Gil. Dan Love berhasil menemukan fakta bahwa keluarga Gil pernah membayarkan sejumlah uang pada korban yang selamat dari serangan seksual putra mereka. Ternyata hal ini dilakukan oleh istri Gil karena putranya sering melakukan hal seperti ini. Gil sendiri pun sangat terkejut mendengar hal ini, karena ia sendiri juga baru tahu kalau aib keluarganya separah itu. Info ini cukup untuk melepaskan Gil, namun sayang, ternyata Gil depresi mendengar aib itu dan memutuskan untuk bunuh diri di kurungan milik mereka. Namun Love dengan cepat beralih ke rencana baru. Apa rencananya? Simak yang berikut ini ya. Sebelumnya, polisi berhasil menemukan cincin di toilet yang berada di dekat hutan, sehingga mereka memutuskan untuk mencari Natalie Engler di hutan tersebut. Karena arenanya sangat luas, mereka pun harus berbagi kelompok. Yap, kru yang dibentuk oleh Sherry juga termasuk. Di sana Sherry memberikan pidato yang emosional sambil memakai rompi bertuliskan #pulanglah Natalie. Theo dan Love tergabung dalam satu tim. Mereka berjalan menyusuri hutan. Selama pencarian, Love izin ke Theo untuk buang air kecil. Namun sebenarnya ia pergi membuang kapak pembunuhan Natalie yang sudah diberi sidik jari Gil. Sementara itu, Theo mendengar Sherry sedang bergunjing tentang ayahnya Matthew. Theo meledak dan berkata bahwa Sherry memanfaatkan kemalangan orang lain untuk menambah popularitasnya di internet agar produk vegannya terjual banyak. Tak lama Love datang dan melerai mereka. Love berkata pada Sherry kalau Theo tidak bermaksud begitu, ia hanya sedang mengalami hari yang berat. Theo yang kesal itu pun pergi. Setelah pencarian yang cukup lama, malam hari pun tiba. Love yang melihat Theo tak memiliki tumpangan untuk pulang pun menawarinya pulang bersama, dan berakhir mampir di toko kue Love. Di sana Theo sharing tentang bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Karena Love juga pernah disorot media atas kasus Forty. Akhirnya Theo terlarut suasana. Ketika Love memberikan dukungan yang sangat ia perlukan. Ia pun mencium Love, tapi Love menghindar. Tak berapa lama Theo mendapat pesan kalau ada senjata pembunuhan telah ditemukan. Sementara itu Joe sibuk mengurusi jasad Gil. Joe menggantungnya di kediaman Gil dan meletakkan surat yang seolah-olah ditulis oleh Gil. Surat itu berisi permohonan maaf karena telah berselingkuh dengan Natalie dan karena frustasi ia tak sengaja membunuhnya. Ia juga meminta maaf karena gagal sebagai kepala rumah tangga yang membuat anak mereka Alan menjadi jahat sepertinya. Nah, beginilah rencana Love yang telah disusunnya itu. Jadi masalah Gil dan Natalie terselesaikan dua-duanya.
Sementara itu Joe diterima sebagai sukarelawan di perpustakaan, dan di sana Joe bercerita tentang masa kecilnya yang menyedihkan sehingga buku adalah pelariannya. Sementara itu Marian memperlihatkan ketertarikannya pada Joe. Mereka juga membahas tentang kasus Gil yang menyedihkan. Di sana Marian juga menawarkan Joe sebagai pengganti Gil untuk menjadi pembaca di perpustakaan. Hubungan mereka semakin dekat setelah tahu satu sama lain. Marian cukup menggoyahkan Joe tentang pernikahannya. Episode 5. Joe tidak ingin pergi ke hutan, namun ia terpaksa. 6 bulan setelah kematian Gil, Love sudah beradaptasi dengan baik di Madrelinda. Toko kuenya ramai pengunjung, Sherry menjadi sahabatnya dan dia tampak bahagia. Sementara itu, Joe bosan setengah mati, dan ia sibuk merawat halaman rumputnya. Joe tidak punya teman dan memiliki masalah ketika diranjang. Satu-satunya penghiburnya adalah Marian di perpustakaan. Karena Joe tahu Marian suka menggambar, ia pun meminta digambar oleh Marian. Sementara ia digambar, pikirannya yang liar membayangkan ia mencium Marian dan mengambil gelang milik bosnya itu, sebagai kenang-kenangan. Namun seketika ia menghentikan fantasinya. Di scene lain ditunjukkan Sherry dan suaminya Carrie, Sherry dan Carrie, datang untuk makan malam. Sherry bergosip tentang keburukan Theo yang baru saja dihukum karena mabuk-mabukan. Sementara itu Carrie mengajak Joe bergabung dengan suami-suami lain untuk berkemah di hutan, melepaskan hasrat agar menjadi pria yang lebih baik. Awalnya Joe menolak karena berkemah seperti itu bukan dirinya, namun Love menyuruhnya agar ia bisa berteman dengan yang lain. Tak lama kemudian, Theo datang ke rumah Love untuk menyapa. Melihat gerak-gerik aneh remaja satu ini terhadap istrinya, Joe datang dan menghampiri mereka. Dan karena tak nyaman, Theo pun pamit. Ketika malam sudah larut, Joe mencoba menyelidiki lebih lanjut tentang istrinya itu. Apakah istrinya berselingkuh di belakangnya? Joe memeriksa laporan tagihan keuangan mereka dan menemukan bahwa Love sudah memesan banyak taksi untuk Theo yang mabuk. Joe pun segera membicarakan hal ini dengan Love. Love berkata kalau ia hanya ingin membantu Theo yang kesulitan. Selain itu, Theo juga bisa menjadi sumber informasi mereka terhadap perkembangan Matthew. Dan karena Joe mendesak, Love mengaku kalau Theo pernah menciumnya namun ia tolak. Love juga mencoba menjaga pernikahan mereka, namun Joe meledak dan Love berkata bahwa Joe perlu mengontrol dirinya yang sudah tidak sehat. Akhirnya Joe pun pergi berkemah dengan para pria lain di lingkungannya. Sesampainya di sana, Carrie meminta mereka semua bertelanjang dada dan hanya memakan hasil buruan mereka. Lalu Carrie pun mengajak Joe berburu. Di sana Carrie berhasil menangkap tupai dan menyuruh Joe membunuh tupai itu. Joe tidak ingin melakukannya tapi Carrie memaksa. Sekilas Joe teringat masa lalunya yang dibully oleh sekelompok anak laki-laki. Carrie berkata ini tentang menjadi laki-laki dan aturan di kemah ini, jika pemburu satu bentrok dengan yang lainnya, maka mereka harus bertarung. Carrie lalu memukul Joe dan menyuruh Joe membalasnya. Joe yang awalnya menolak akhirnya harus memukul Carrie karena dipaksa, dan tak sengaja mendorongnya sehingga terjatuh dari tebing kecil. Joe panik, takut dia sudah membunuh Carrie. Joe lalu mengangkut tubuh Carrie kembali ke perkemahan, berniat menyelamatkannya dengan memberikannya nafas buatan. Namun seketika Carrie bangun dan berkata ia tersentuh karena Joe berniat menyelamatkannya. Ia berkata kalau ia baik-baik saja karena rutin menggunakan glutathione, sejenis antioksidan. Alih-alih mengeluarkan Joe dari grup, Carrie memeluknya dan Joe mendapatkan dirinya menangis karena akhirnya ia memiliki teman-teman. Ia di sini sangat merasa bahagia. Sementara itu di Madrelinda, Love yang selama 6 bulan sudah memutuskan hubungan romantisnya dengan Theo dan hanya membantu masalah taksi saja pun kembali dihubungi Theo untuk bertemu. Love akhirnya mau karena Theo baru saja ditangkap polisi dan ia cukup khawatir akan Theo. Di sana Love menasihatinya karena mengemudi dalam keadaan mabuk bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Namun Theo berkata bahwa ia hanya mengemudi sebuah skuter listrik, dan Theo spontan mengajaknya untuk mencobanya. Mereka terlihat sangat senang menaiki skuter itu dan seketika mereka terjatuh. Theo berkata bahwa ia mabuk-mabukan karena tidak bisa berhenti memikirkan Love. Karena tersentuh akan kata-kata Theo, Love menciumnya dan mereka berhubungan intim di sana. Ketika Love kembali ke rumah, ibunya berkata bahwa tadi ia menelpon untuk menunjukkan Henry yang baru saja bisa berjalan. Love kecewa karena kehilangan momen itu saat ia sibuk bersama Theo. Dottie, ibunya tahu kalau Love punya affair dengan Theo dan menasihatinya agar tidak menghancurkan keluarganya. Lalu Love pun mengirim pesan ke Theo untuk tidak berhubungan lagi.
Pada ultah Henry yang pertama, Joe sudah kembali dari hutan dengan kondisi kotor, sedikit pincang, sambil membawa busur panah yang diberikan Carrie untuknya dan Love. Dia memeluk Love dan meminta maaf untuk semuanya. Malam itu mereka melakukan hubungan suami istri yang panas. Namun di sana Joe berpikir bahwa untuk tetap terkendali, ia harus menyalurkan hasratnya setidaknya sedikit, agar tidak jenuh dalam pernikahan. Jadi ia membuat sebuah tipuan tentang alarm toko kue yang berbunyi sehingga perlu seseorang untuk mematikannya. Ini hanya alasan agar dia punya waktu kabur dari Love dan bisa memperhatikan Marianne dari kejauhan. Sementara Joe pergi, Love membukakan jendela karena ada suara berisik dari tetangganya itu. Yap, Theo sedang mencoba membuatnya cemburu. Episode 6. Rekan kerja Matthew yaitu Marcia memintanya untuk menghentikan proses penyelidikan pembunuhan Natalie. Karena takut tindakan Matthew yang menguntit para tetangganya secara ilegal bisa menjadi bumerang bagi Matthew. Terlebih Matthew mengawasi Love Quinn, anggota dari keluarga Quinn yang kaya dan berkuasa. Namun Matthew tidak percaya dengan kesimpulan kasus kematian Natalie yang berselingkuh dengan Gil. Menurutnya sangat tidak masuk akal. Sementara itu, Theo yang masuk ke ruang kerja ayahnya untuk memberikan makanan, tiba-tiba mengetahui rahasia besar ayahnya yang sedang menyelidiki para tetangga terkait kasus kematian Natalie, termasuk mengintai Love Quinn. Di episode ini juga kita bisa mendengar suara hati Love yang berkata mungkin ia hamil. Ia juga menchat ke nomor 40 dan mengakui dosa-dosanya. Lalu ia pergi ke tempat tidur dengan Joe, sambil berfantasi kalau itu Theo. Begitupun Joe, ia membayangkan kalau itu Marianne. Di scene lain, Joe memutuskan untuk mengintai Marianne dan masuk ke apartemennya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Marianne. Namun yang tak ia duga, Marianne pulang lebih awal, jadi Joe terpaksa bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Love tiba di sebuah acara perkumpulan wanita dan di sana ia bersikap kurang baik pada orang-orang. Dottie ibunya pun bisa menebak kalau ia sedang hamil dan menanyakan siapa ayahnya, Joe atau Theo. Love mengamuk dan menyalahkan Dottie untuk semua hal yang salah dalam hidupnya. Namun Dottie menyerang balik dengan berkata Love hanya anak manja yang tak bersyukur. Love yang sedang bad mood berendam di bathtub sambil minum wine. Di sana ia membayangkan Forty berendam bersamanya dan berkata padanya kalau Forty hidup di dalam dirinya, yang merupakan belahan jiwanya, bukan Joe. Setelah itu Forty menyanyikannya sampai tertidur. Keesokan paginya, Love berbincang dengan Sherry, dan Sherry berkata kalau belahan jiwa itu tidak ada, dan cinta itu hanya hormon. Jadi kita hanya perlu menentukan dialah orangnya dan berusaha untuk menjaga hubungan kita. Dengan ini Love mengucapkan perpisahan pada Forty dan menghapus kontaknya. Kemudian ada yang mengetuk pintunya yang ternyata adalah Theo. Theo membawa kabar kalau ayahnya menyelidiki Love terkait kematian Natalie. Balik lagi ke Joe, ia dan Marianne berbincang ketika bekerja. Joe jadi tahu kalau Marianne dulunya adalah seorang pecandu dan pernah mengalami kecelakaan yang membahayakan anaknya. Hal ini digunakan suaminya untuk merebut hak asuh anaknya. Selain itu, Joe jadi tahu kalau suami Marianne adalah orang yang brengsek yang suka memanipulasi hukum. Terlebih karena ia punya uang dan berkulit putih. Karena terbawa suasana, Joe dan Marianne pun berciuman. Sementara itu di rumah, Love memberitahu Joe kalau Matthew masih menyelidiki kasus Natalie dan mereka juga sedang diintai. Dan Love meminta izin pada Joe untuk merayu Theo agar mereka punya mata-mata yang bisa memberikan informasi tentang penyelidikan Matthew. Joe pun setuju dan berpikir itu bisa membuat Love tidak fokus ke dirinya yang sedang dekat dengan Marianne. Episode 7. Jujur, kasihan dengan Theo. Love mengabaikannya namun pada saat-saat tertentu memberikannya harapan. Kali ini Love menggodanya dengan melepas pakaian di hadapannya. Memang niat Love adalah memanfaatkannya sebagai informan. Namun Theo tidak curiga ketika Love memintanya untuk melaporkan apa yang Matthew gali tentang dirinya. Dia beralasan kalau ia tidak ingin rahasia keluarganya terbongkar. Theo yang bucin pun mengiyakannya. Di sini Theo mengetahui dari hacker ayahnya bahwa Matthew menerobos CCTV sistem keamanan dan mengamati gerak-gerik Love. Sementara itu Joe sibuk dengan cinta barunya yaitu Marianne. Ia mengetahui Marianne sedang memperjuangkan hak asuh anaknya kembali dengan menunjukkan dirinya yang sudah bersih dan mampu sekarang. Untuk memenangkan ini tentu Joe punya rencana untuk menjatuhkan Ryan, mantan suami Marianne yang dulunya juga seorang pecandu. Joe pun diam-diam mencampurkan narkoba ke dalam minuman protein Ryan untuk membuatnya candu lagi. Di saat menjalankan rencananya itu, dia menemukan foto seksi Marianne yang disimpan Ryan. Lalu mengambilnya dan memuaskan dirinya dengan itu. Dasar Joe. Ketika Joe pulang dari misinya, Love sudah berdandan cantik dan langsung menyambutnya, mengikuti saran dari Sherry untuk memperbaiki pernikahannya.
Love mencoba membuka resetting celana Joe, tapi Joe yang baru saja mengosongkan tangkinya itu harus beralasan capek dan menolak. Tapi di lain hari ia memberikan hadiah ke Love untuk menebus kesalahannya. Di sebuah pesta penggalangan dana untuk perpustakaan, Ryan menyumbang banyak. Tentu ini merupakan salah satu bahan untuk memenangkan hak asuh. Dante berkata pada Joe kalau Ryan selama ini masih merupakan pecandu. Joe langsung berpikir ia sudah membuang $1.200 untuk hal yang sia-sia. Percuma menambahkan narkoba ke orang yang toleransi narkobanya sudah tinggi. Sementara itu Dottie alias ibunya Love sedang stres karena kebun anggur keluarga mereka sah menjadi hak milik mantan suaminya setelah perceraian. Ia juga sakit hati karena Love tidak mempercayainya lagi untuk menitipkan Henry. Dottie mulai kecanduan alkohol lagi dan ia yang sudah kehilangan kontrol pun memutuskan mengambil Henry dari babysitternya dan membawa bayi itu menemaninya membakar kebun anggur mantan suaminya sampai ludes. Akibatnya ia harus dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Sebagai notes, di film ini diceritakan bahwa wanita kaya kulit putih tidak masuk penjara. Joe yang mengantarkan Dottie ke sana. Dottie berkata pada Joe kalau mantan suami Love meninggal tiba-tiba padahal ketika itu penyakit kankernya sudah membaik. Tepat setelah ia ingin menceraikan Love. Di sini Joe menyadari bisa saja ia bernasib sama dengan mantan suami Love itu. Di perpustakaan, Marian berkata pada Joe bahwa Ryan tahu dari putrinya bahwa ia dan Joe berjalan-jalan bersama dan mengancam akan menggunakan itu untuk merebut hak asuh. Marian juga berkata bahwa hubungannya dan Joe tidak bisa dilanjutkan karena ia ingin menjanjikan hubungan sehat antara ia dan pasangannya berikutnya. Dan itu tentu bukan dengan pria yang ia hancurkan rumah tangganya. Ia ingin hubungan yang dimulai dengan baik dan dijalani dengan jujur. Di sini Joe mencoba mengiyakan terlebih dulu walau tak berniat mundur. Ketika Joe membantu Love di toko kue, Love berdiskusi dengan Joe tentang pernikahan terbuka seperti yang dilakukan Sherry dan Carrie. Pasangan Sherry dan Carrie ini mengajak mereka melakukan hubungan intim bersama-sama untuk menghindari kebosanan dalam pernikahan. Love berkata ini memang terdengar seperti lelucon, tapi Joe senang Love mau mendiskusikan apapun padanya walau itu terdengar sangat gila untuknya. Di scene lain, ditunjukkan Matthew makin agresif dengan penyelidikannya, dan kali ini ia menyelidiki pergerakan Love lebih detail. Episode 8. Theo berusaha keras mendapatkan informasi tentang penyelidikan ayahnya. Ia pun mematikan wifi agar ayahnya beranjak keluar dari ruang kerjanya. Di sini ayahnya menawarinya makan malam. Selagi ayahnya membeli makanan, ia bergegas masuk ke ruang kerja ayahnya dan melihat rekaman yang menunjukkan Joe sedang memukul dinding karena berkelahi dengan Love. Sayangnya, Theo ketahuan. Ayahnya memperingatkannya untuk menjauh dari wanita yang sudah menikah dan memiliki suami yang punya masalah emosi. Theo lalu membalas perkataan ayahnya dengan menyuruhnya merelakan Natalie yang sudah meninggal, dan karena marah, Matthew mengusir anaknya itu dari rumah. Sementara itu, Joe membantu Dante mempersiapkan persidangan Marian yang segera digelar. Di sana ia akan berperan sebagai saksi bahwa Marian ibu yang baik. Bukan hanya itu, Joe juga membantu mendaftarkan Marian sebagai finalis ilustrasi buku yang berhasil dimenangkannya. Marian kesal karena Joe melakukan hal itu tanpa izinnya, namun di balik itu ia juga senang karena bisa berhasil. Baik, sekarang kita bahas part khusus 18 ke atas. Joe sangat tidak tertarik dengan ide pernikahan terbuka, tapi ia tidak mau berkonflik dengan Love karena takut terbunuh seperti suami pertama Love. Jadi ia setuju melakukan hal itu jika Love menginginkannya. Sherry dan Carrie pun tiba di rumah mereka dengan sebuah koper penuh mainan pembantu. Sherry dan Love dengan cepat berpasangan, sementara itu Joe dan Carrie pergi ke ruangan lain dan Carrie menyuruhnya untuk bercermin dan melakukan itu sendiri terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Marian menelpon. Joe izin sebentar pada Carrie. Keadaan cukup hektik karena Ryan mantan suaminya mengirim semua foto tanpa busananya ke semua kontak di handphonenya, termasuk editor buku yang terlibat di kontes ilustrasi yang baru saja ia menangkan. Marian meminta Joe datang ke rumahnya. Namun Carrie segera menyita handphone Joe dan menyuruhnya ikut bergabung bersama Love dan Sherry. Di sana Joe diminta berhubungan dengan Sherry sambil menatap Love. Namun Love dapat melihat bahwa Joe memikirkan wanita lain. Love pun meminta jeda. Dan ia membawa Joe ke bawah dan berargumen, sampai secara tidak sengaja berteriak kalau ia membunuh Natalie karena Joe. Love dan Joe pun curiga bahwa Sherry dan Carrie yang sedang di atas mendengarnya. Mereka ke atas sambil membawa palu dan pisau yang disembunyikan di depan pintu. Awalnya Sherry dan Carrie berpura-pura tidak dengar, namun Love tahu jika Sherry menggosok sikunya artinya ia sedang berbohong. Mereka berempat langsung kejar-kejaran. Love melawan Sherry, Joe melawan Carrie.
Joe sempat kalah dari Carrie, namun ia berhasil meraih busur panah hadiah dari Carrie yang sekarang menjadi alat untuk melumpuhkannya. Pertandingan mereka ini dimenangkan Joe dan Love yang berhasil mengurung mereka di kurungan rahasianya. Setelah berhasil menaklukkan pasangan Conrad ini, Joe dan Love langsung melakukan hubungan intim yang panas karena bahasa cinta mereka adalah kekerasan. Itu yang menaikkan gairah pasangan psikopat ini. Pada jam 5 pagi, Matthew yang sedang minum-minum menangkap Joe yang sibuk menggosok darah di mobilnya. Ia berkilah itu adalah saus buah yang tumpah. Matthew juga menanyakan kenapa mereka berisik sekali. Matthew rupanya sadar pasangan Conrad bertamu ke rumah mereka. Joe lalu beralasan mereka hanya minum-minum dan bersenang-senang, sambil meminta maaf kalau itu mengganggu Matthew. Di sisi lain, Love bersyukur karena memiliki Joe yang begitu pengertian. Namun belum lama memeluk suaminya itu, Joe berkata ia harus pergi membantu Dante. Padahal ia pergi ke persidangan Marianne sebagai saksi. Setelah sidang, mereka baru menyadari kalau Ryan dan hakimnya berteman. Tentu ini pertanda kalau Marianne akan kalah lagi. Setelah kejadian malam itu, Love malah makin menyayangi Joe dan memutuskan lebih berkomitmen pada pernikahan mereka. Lalu Joe dan Love melihat dari CCTV kalau pasangan Conrad sudah sadar. Dan Joe berpikir, bagaimana caranya mereka berdua bisa keluar hidup-hidup. Episode 9. Love mencari tahu apa yang harus ia lakukan dengan keluarga Conrad, sedangkan Joe membersihkan rumah seakan-akan tidak pernah terjadi kekacauan di sana. Ketika beberes, Joe menemukan pistol di koper Carrie dan menyimpannya. Marianne terpuruk. Ia sedang terduduk di depan toko minuman keras. Hakim memutuskan bahwa mantan suaminya Ryan dapat pindah dengan anaknya Juliet ke New Jersey, dan Marianne hampir menyerah. Joe menghampirinya mencoba membangun simpati dengan menguak masa kecilnya yang membunuh ayahnya untuk melindungi ibunya. Joe juga berkata bahwa pernikahannya sudah hancur dan akan bercerai dengan Love. Karena terbawa suasana, Joe pergi ke apartemen Marianne dan berhubungan intim di sana. Theo yang sudah diusir ayahnya kini meminta Love untuk ikut pergi dengannya memulai hidup baru. Theo akan membantu perceraian mereka dengan memberikan rekaman Joe yang bertindak kasar, video yang ia dapat dari rekaman Matthew. Love pun meminta waktu untuk berpikir. Love pergi ke basementnya dan bercerita ke Sherry tentang Matthew yang telah meretas CCTV di seluruh kota. Sherry lalu menawarkan bantuan untuk menguak perlakuan Matthew yang ilegal itu di blognya. Selain itu, Sherry juga mengompori Love tentang Joe. Ia berkata Love sibuk memperbaiki pernikahan mereka sementara Joe berbuat seenaknya, dan berkata perbaikan itu sia-sia karena fondasi awalnya sudah salah. Karena kesal, Love pun meletakkan pistol di kotak itu dan memberikan opsi. Jika satu membunuh yang lain, maka ia bisa bebas. Ia mencoba menguji pernikahan Sherry dan Carrie. Jika pernikahan mereka begitu sempurna, mereka harus mati bersama atau bertahan bersama. Hal ini tentu cukup menguji Sherry dan Carrie. Mereka akhirnya berdebat tentang siapa yang berhak hidup untuk menjaga anak-anak mereka. Sementara itu, rencana blogging berhasil. Satu kota menjadi gempar atas berita Matthew yang meretas CCTV. Dan Jen muncul untuk berkata betapa konyolnya teori Matthew yang berasumsi bahwa Love membunuh Natalie, mengurus cincin pelacaknya, dan membuat Gil bunuh diri. Andai saja Jen tahu Love memang mampu melakukan itu. Jen pun berkata bahwa mungkin Matthew memang harus menerima kalau Natalie memiliki rahasia dan memintanya menghapus semua rekaman, yang akhirnya dilakukan Matthew dengan terpaksa. Sementara itu, Joe sangat terpukul mendengar bahwa Marianne berencana mengikuti Ryan dan Juliet pindah ke New Jersey dan memutuskan bahwa Ryan harus mati. Joe mengambil beberapa obat penenang dari koper Carrie, tapi Ryan merasa dia sedang diikuti dan menyerang Joe terlebih dulu. Pada akhirnya Joe mendorong Ryan ke tepi garasi parkir, tetapi Ryan masih selamat. Joe lalu menikam dada Ryan dan membuat skenario seolah-olah Ryan dirampok. Di scene lain, Theo yang menyalin rekaman dari komputer Matthew berhasil menemukan video di mana Joe membuka bagasi dan masuk ke mobil Natalie. Dia langsung menelpon Love ingin membongkar kejahatan Joe. Namun karena Love tidak mengangkat, ia memutuskan untuk masuk ke toko roti Love. Di sana ia mendengar suara tembakan, dan karena penasaran ia mendekati sumber suara itu dan berhasil menemukan kurungan di basement Love. Ternyata Carrie mencoba merusak kurungan yang ternyata anti peluru. Dan sayangnya memantul melukai telinga Sherry. Keluarga Conrad memohon bantuan Theo berkata bahwa Joe dan Love terlibat dalam pembunuhan Natalie. Karena kasihan, Theo akhirnya setuju untuk mencari kunci di lantai atas. Namun sayang, ia ketahuan Love. Di sini Theo menjelaskan pada Love bahwa ia memiliki bukti video bahwa Joe yang membunuh Natalie dan meminta Love untuk ikut dengannya. Theo masih percaya bahwa Love bukanlah pembunuh, melainkan Joe.
Love yang terdesak mencoba meyakinkan Theo untuk pergi dari Madrelinda dan jangan pernah kembali. Ia juga mengatakan tak bisa ikut dengan Theo karena ia harus bersama dengan keluarganya. Theo terpaksa mengucapkan selamat tinggal, namun ketika beranjak, Love segera memukul kepalanya. Sampai juga kita ke episode terakhir, yaitu episode 10. Joe merasa senang akan masa depannya. Ia dan Marianne berencana memulai hidup baru di Prancis bersama, seperti yang selalu ia impikan. Yang perlu Joe urus sekarang adalah mengurus tubuh Theo dan kabur diam-diam dari Love. Ketika Joe datang membungkus jasad Theo dengan terpal, ternyata Theo bergerak. Theo belum meninggal. Joe pun membukakan terpalnya dan bertanya pada Theo kenapa Love melakukan ini padanya, sambil berkata dalam hati betapa malangnya pemuda ini. Karena kasihan, Joe mengirimnya ke rumah sakit. Sementara itu, Love menemukan baju kaos Joe yang berlumur darah di tong sampah rumahnya. Dan ketika ia di toko, ia mendengar bahwa Ryan, mantan suami Marianne, meninggal karena dirampok. Dan Love dengan instingnya langsung tahu bahwa Joe lah yang membunuhnya. Ia tahu kalau suaminya itu berselingkuh. Di rumah, ia pun sudah menyiapkan makan malam dan mengajak Joe bicara. Love bertanya tentang Marianne dan diamnya Joe adalah pengakuan yang ia butuhkan. Joe kemudian mengucapkan 4 kata berbahaya. Love, aku ingin bercerai. Tangisan Henry memecah ketegangan, dan ketika Love pergi untuk menenangkannya, Joe mengambil pisau di meja. Tapi Love sudah mengolesi gagang pisau dengan aconite, yaitu obat lumpuh yang ia gunakan untuk membunuh suami pertamanya. Ini merupakan bagian dari rencana Love. Joe tidak akan terpapar aconite jika ia tidak mengambil pisau itu. Sekarang apa boleh buat? Joe menjadi lumpuh sementara. Love lalu membuka kunci ponsel Joe, mengirim pesan ke Marianne menyuruhnya mampir ke rumah karena ada hal yang mendesak. Sementara menunggu, Love pergi mengantarkan pesanan kue sebentar. Saat dia pergi, Matthew menerobos rumah mereka, mencari Theo yang tidak berkabar. Matthew menghampiri Joe yang tergeletak di lantai dan menanyakan di mana Theo. Joe memberikan isyarat untuk membuka handphonenya. Ada histori yang memberitahu bahwa Theo ada di rumah sakit. Matthew pun pergi dan membiarkan Joe. Tidak ingin ikut campur karena Joe melarangnya menelpon polisi. Love kembali ke rumah, dan tak berapa lama Marianne juga sampai di sana. Love mengajaknya masuk untuk membicarakan masalahnya dan Joe. Marianne yang beritikat baik pun masuk. Di sini ia tidak tahu bahwa Love sedang menyembunyikan garpu tajam di belakang tubuhnya. Love berkata kenapa Marianne berhubungan dengan Joe. Lalu Marianne menjelaskan kalau Joe berkata bahwa mereka sudah berpisah. Love lalu memberitahu bahwa Joe yang membunuh Ryan karena terobsesi dengannya. Tiba-tiba Juliet, putri Marianne, datang ingin buang air kecil. Love pun mempersilahkannya. Dan karena ini Love mengurungkan niatnya membunuh Marianne. Ia berkata Marianne perlu pergi dari Joe, karena Joe berbahaya. Namun yang tak Love duga, Marianne berkata kenapa Love juga tidak pergi saja dari Joe. Ia berhak dapat yang lebih baik. Setelah itu Marianne pun pulang. Di sini Love tahu kenapa Joe sangat menyukai Marianne yang memang sangat-sangat baik. Love mendekati Joe dan ingin menyerangnya. Namun Joe selangkah lebih maju dari Love. Ketika Joe menyadari bahwa Love menanam Wolfsbane alias aconite di kebunnya, dia meriset apa penawarnya dan telah meminum penawar itu sebelum makan malam. Dan kini ia melawan balik dengan menyuntikkan sejumlah dosis aconite yang cukup untuk menghilangkan nyawa. Dengan nafas sekarat, Love berkata bahwa Joe dan dirinya cocok untuk satu sama lain, tapi buruk untuk Henry. Dan Henry akan tahu siapa Joe sebenarnya. Kilas balik tentang masa lalu Joe, di mana ia menyesal karena tidak melakukan hal lebih untuk melindungi perawat kesayangannya Fiona dari kekasihnya yang kasar, seperti mendorong pria itu dari tangga. Kini Fiona tak berkabar, sepertinya sudah menjadi korban dari kekasihnya itu. Awalnya Joe sempat takut kalau Fiona membencinya seperti ibunya yang menaruhnya di panti asuhan. Ketika Joe bertanya pada ibunya mengatakan bahwa ia membuat terlalu banyak kesalahan. Walau ibunya menyayanginya, tapi ia juga melukainya. Sehingga ia perlu memulai lagi semuanya dari awal dengan putra barunya Jacob. Joe tahu orang tua yang baik harus melindungi anaknya, meski terhadap orang tuanya sendiri. Joe yang merasa tak cukup baik untuk Henry pun menitipkan putranya itu di sebuah keluarga kecil Dante dan Lansing yang harmonis. Ia tak mau anaknya diasuh di panti asuhan seperti dirinya. Keputusan ini tepat karena Henry diasuh dengan sangat baik. Di dalam kurungan basement, Sherry dan Carrie mulai berbicara hal-hal yang mendalam, yang membuat hubungan mereka berdua makin hangat. Di sini Sherry dan Carrie melakukan brainstorming. Carrie berkata pasti ada titik lemah dalam segala hal.
Dan Sherry sadar bahwa Joe dan Love tidak saling percaya satu sama lain. Merekalah titik lemahnya. Jadi, mereka pasti menyembunyikan kuncinya masing-masing di kurungan ini. Alih-alih pasangan mereka menggila dan mengurungnya. Yang mana itu benar? Oke, balik lagi ke kediaman Queen Goldberg. Di sini Joe melanjutkan tahap akhir rencananya. Ia menyeret tubuh Love ke dapur dan meletakkan jarum suntik Econite di tangannya. Lalu menulis email bunuh diri dari Love ke komunitas Madrelinda. Berisikan pengakuan membunuh Natalie yang berselingkuh dengan suaminya, menjebak Gil si anti vaksin yang menyebabkan Henry sakit, menyingkirkan Ryan yang membuat pemberitaan yang mengancam mereka, dan mengunci pasangan Sherry Carey yang menyabotase pernikahan mereka. Selanjutnya ini cukup tidak nyaman dilihat, yaitu Joe memotong 2 jari kakinya. Satu dimasukkan ke dalam kotak Love yang dipenuhi dengan barang-barang korban lainnya, seperti layaknya psikopat yang mempunyai kenang-kenangan dari korbannya. Dan satu lagi dimasukkan ke dalam kue pie yang kemudian dipanggang. Setelah itu Joe menyalakan gas penuh, membakar album foto mereka, lalu segera keluar rumah. Dengan bukti yang setengah gosong itu, Joe dinyatakan meninggal dan Love menjadi Nyonya Lovett dari Madrelinda, bahkan lebih terkenal daripada kisah Guinevere Beck. Setelah kejadian tragis ini, Madrelinda bangkit lagi dengan baik. Matthew mendorong Theo keluar dari rumah sakit pasca terapi fisik. Keduanya tertawa bersama. Hubungan mereka sangat baik. Andrew dan Jackson mengambil alih toko roti Love, mengubah namanya menjadi Well Behaved Woman, dan menjual kaos yang Instagramable, serta Sherry dan Carey menjadi populer dengan kisah mereka yang menarik. Mereka menulis buku tentang kurungan sebagai terapi pasangan radikal. Mereka bahkan sampai memberikan seminar di TED Talks. Singkatnya, kehidupan di Madrelinda berlanjut sementara Joe, sekarang bernama Nick, sudah berada di Prancis, mencari Marianne yang mungkin sedang berada di sana.